Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat kan? Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, Ibu cek terlebih dahulu ya. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap untuk mulai belajar. Kalau kau sudah siap, ayo berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Mbak Rina, hadir. Mbak Budi, hadir. Mbak Bunga, hadir. Mas Rio, hadir. Mas Rahmat, hadir juga. Semuanya hadir ya. Masih ingat tidak minggu lalu kita belajar apa? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai wujud benda padat. Ada yang masih ingat nggak contohnya benda padat itu apa saja? Ada batu, ada kursi, ada meja, ada pensil, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai benda cair. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita mengetahui pengertian benda cair, contoh-contoh benda cair, dan sifat-sifat benda cair serta perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada benda cair. Minggu lalu, Ibu menyuruh kalian untuk membawa bahan-bahan tiap kelompoknya ya. Apakah sudah semuanya membawa? Coba Ibu cek terlebih dahulu. Kelompoknya Mbak Rina sudah lengkap bahan-bahannya? Oh, udah lengkap. Kelompoknya Mbak Budi sudah lengkap semuanya? Sudah lengkap. Kelompoknya Mas Rio semuanya sudah lengkap? Sudah lengkap. Kelompoknya Mas Rahmat sudah lengkap juga. Semuanya sudah lengkap ya, berarti tidak ada yang ketinggalan. Sekarang kalian amati air yang kalian bawa ya. Kira-kira airnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, cair. Terus ada lagi basah. Jadi, air ini itu adalah benda cair yang berbentuk cair, dapat mengalir, basah, serta dapat berubah bentuk sesuai tempatnya. Ada yang tahu nggak contoh benda cair selain air? Ya, Mbak Bunga? Ya, ada bensin, minyak goreng, solar, parfum, susu cair, dan lain-lainnya. Sekarang kalian tuang ya airnya ke dalam gelas, botol, dan wadah yang sudah kalian bawa. Kita tuangkan ke gelas, airnya akan berbentuk seperti gelas. Kita tuangkan ke dalam botol, airnya akan berbentuk botol mengikuti bentuk wadahnya. Air yang kita tuangkan ke dalam wadah, dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, sifat pertama benda cair adalah dia akan mengikuti bentuk tempatnya. Jika dituangkan dalam gelas akan berbentuk mengikuti gelas, tuangkan ke dalam botol dia akan mengikuti bentuk botolnya, dan yang tuangkan ke dalam wadah dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang kalian tuang air ke dalam wadah ya. Kalian perhatikan deh, air itu akan menyebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, jadi sifat benda cair yang kedua adalah dia akan menekan ke segala arah. Sekarang kalian amati air yang dalam wadah itu. Nah, ketika wadahnya tenang, airnya itu juga akan tenang dan datar. Jadi, sifat benda cair yang ketiga adalah permukaan benda cair akan selalu tenang dan datar. Tapi beda halnya nih, jika wadahnya ini kita goyang-goyangkan, maka benda cairnya itu juga akan ikut goyang-goyang.
Kalian siapkan 1 gelas air yang penuh. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah yang kosong. Nah, kira-kira volume benda yang terdapat dalam gelas tadi akan berubah atau tidak? Coba kita balikan ya, kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, volumenya tetap sama nih, 1 gelas. Jadi, sifat keempat benda cair adalah volume benda cair tetap. Selanjutnya, kalian siapkan air. Setelah itu, teh celup. Nah, sekarang kita masukkan teh celup ini ke dalam air. Nah, maka air itu akan berubah warna menjadi coklat ke kuning-kuningan. Akan berubah sesuai dengan zat apa yang kita masukkan ke dalam air tersebut. Jadi, sifat kelima benda cair adalah benda cair dapat melarutkan zat. Setelah selesai kita melakukan percobaan tadi, jangan lupa hasil-hasil sifat-sifat tadi kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, apakah semuanya sudah paham? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada benda cair. Nah, perubahannya itu ada menguap dan membeku. Yang pertama adalah menguap. Menguap itu adalah berubahnya peristiwa benda cair menjadi gas. Nah, penguapan itu sebenarnya terjadi karena dia itu menyerap energi dan merupakan fase endotermik atau fase menyerap panas. Dan biasanya energi itu berasal dari lingkungannya. Nah, ibu punya contoh. Lihatlah gambar yang ibu contohkan ini. Kalian sering menjumpai gambar ini ketika ibu kalian sedang menjemur pakaian. Nah, pakaian ini dalam beberapa saat kemudian akan menjadi kering. Nah, ada yang tahu nggak kenapa pakaiannya bisa menjadi kering? Ya, karena pakaiannya ini tuh menyerap energi atau menyerap panas. Nah, energinya itu berasal dari sinar matahari. Perubahan yang kedua adalah membeku. Membeku adalah peristiwa berubahnya benda cair menjadi padat. Nah, perubahan ini biasanya dikarenakan suhu di lingkungannya itu menjadi dingin. Nah, kalian sering menjumpai ketika kalian memasukkan air ke dalam freezer. Nah, lama-kelamaan air itu akan membeku. Itu terjadi karena suhu dalam freezer itu di bawah 0 derajat Celcius. Contoh yang kedua, coba amati gambar yang ibu bawa. Nah, di sini ada lilin yang dipanaskan, dia akan mencair. Setelah beberapa saat kemudian, lilin itu akan kembali membeku. Hal ini terjadi karena suhu di lingkungannya itu menjadi dingin. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah berdiskusi dalam kelompok. Ibu mempunyai gambar, ada yang menguap dan ada yang membeku. Nah, kalian nanti menganalisis gambar-gambar ini. Mengapa benda itu bisa membeku dan mengapa benda itu bisa menguap. Setelah itu, hasil diskusi kalian tulis di dalam kertas masing-masing. Nah, nanti ibu akan menyuruh kalian membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, ibu beri waktu sekitar 5 menit. Nah, mulai dari sekarang ya. Nah, sudah 5 menit ya. Nah, sekarang kelompok siapa yang akan maju duluan? Ibu pilih saja ya. Yang pertama, kelompoknya Mas Rio. Ayo maju perwakilan siapa yang akan membacakan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, kelompok 2, kelompoknya Mbak Bunga. Selanjutnya, kelompok 3, kelompoknya Mbak Rina. Selanjutnya, kelompok 4, kelompoknya Mas Rahmat. Semuanya sudah ke depan ya. Semuanya hasilnya bagus-bagus dan semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, ibu simpulkan ya hasil diskusi kalian hari ini. Untuk yang penguapan yaitu terjadi pada gambar ini, yaitu gambar ketika sedang memasak air yang sudah mendidih. Nah, ketika air sudah mendidih itu akan menghasilkan gelembung-gelembung udara.
Nah, gelembung-gelembung udara itu terbentuk karena air itu berubah menjadi gas. Nah, energi ini tuh berasal dari energi yang digunakan untuk memanaskan air tersebut, yaitu energinya adalah kompor. Jadi semuanya benar ya. Yang menguap adalah gambar ini. Untuk yang membeku yaitu adalah serbuk agar-agar yang dipanaskan menggunakan air. Setelah itu dia akan berbentuk cair. Nah, setelah didinginkan dia akan berubah menjadi padat, membentuk makanan yaitu agar-agar. Semuanya benar ya. Yang beku adalah pada gambar ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengelompokan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibagi menjadi dua, yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak dapat kembali. Nah, yang pertama, perubahan wujud benda yang dapat kembali. Contohnya misalnya adalah es batu yang dibiarkan di tempat yang terbuka, maka ia akan berubah menjadi air. Tapi jika airnya nanti dikembalikan lagi ke freezer, maka air tersebut akan berubah menjadi es batu. Contoh kedua yaitu ada yang tahu? Ya, contoh yang kedua adalah lilin padat akan meleleh jika dipanaskan. Nah, lelehan lilin ini akan menjadi padat kembali jika didinginkan. Selanjutnya ada perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali, yaitu perubahan wujud yang tidak dapat dikembalikan ke wujud aslinya. Nah, contohnya adalah ketika ibu kalian sedang memasak beras yang diubah menjadi bubur. Nah, beras yang dimasak tadi itu kan awalnya berbentuk padat, setelah dimasak dia akan berbentuk cair. Nah, bubur yang lunak itu tidak akan bisa kembali lagi menjadi beras. Contoh yang kedua adalah misalnya kertas yang dibakar itu tidak dapat kembali lagi menjadi kertas semula. Sudah memasuki akhir pembelajaran, semuanya masih pada semangat kan? Nah, kita simpulkan sama-sama ya, pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, kita sudah tahu nih pengertian benda cair, yaitu benda yang berbentuk cair. Dan contohnya itu ada apa saja yang masih ingat? Ya, ada air, ada minyak goreng, ada solar, ada bensin. Nah, yang ketiga itu adalah sifat-sifat benda cair. Ada yang masih ingat nggak sifat-sifatnya itu ada apa saja? Ya, dia akan berubah bentuk sesuai tempatnya, volume air tetap, menekan ke segala arah, permukaan benda cair yang tenang dan datar. Benda cair juga dapat melarutkan zat. Nah, yang keempat ada perubahan-perubahan benda cair, yaitu ada menguap dan membeku. Contohnya menguap tadi ada apa saja? Saat menjemur pakaian, saat mendidihkan air panas. Setelah itu juga yang membeku contohnya ada saat memasak agar-agar, saat membekukan air ke dalam freezer. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan reward untuk kelompok diskusi yang sangat aktif hari ini, yaitu kelompoknya Mbak Rina. Beri selamat untuk kelompoknya Mbak Rina. Tepuk tangan ya untuk kelompoknya Mbak Rina. Yeay. Nah, ini rewardnya dibagi ya untuk anggota kelompoknya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kegiatan hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.